One Piece, Kuma kunci kehancuran naga langit. Mantan Shichibukai dan juga bagian dari pasukan revolusi, Bartolomeo Kuma adalah sosok yang misterius dan masih banyak pertanyaan terkait dengan karakter ini. Sosok Kuma sudah muncul sebelum time skip terjadi. Dia sempat terlibat dalam beberapa momen, seperti di Art Trailer Bark atau ketika berada di Somebody. Dialah yang kemudian menjadi penyebab time skip terjadi di One Piece. Dalam ceritanya, kita mengetahui bahwa Kuma bukanlah sosok sembarangan. Dia memiliki kemampuan dari buah iblis Nikyuu Nikyuu no Mi, di mana dia mampu menahan serangan musuh dengan mudah. Dengan kekuatan ini juga Kuma bisa mengirim orang kemanapun yang dia inginkan. Namun, semua hal yang terjadi dengan Kuma masih menjadi misteri sampai saat ini. Apa yang terjadi kepada Kuma? Ada banyak hal yang Kuma lakukan selama ini yang membuat para fans penasaran dan bingung. Contohnya adalah dengan menyelamatkan kru topi jerami dengan mengirim mereka ke sebuah tempat dan melindungi Thousand Sunny sampai mereka kembali. Banyak fans yang kemudian berspekulasi bahwa sebenarnya Kuma memiliki koneksi mendalam dengan pasukan revolusi. Namun, yang menjadi pertanyaan besar lainnya adalah mengapa dia mau menjadi percobaan pemerintah dunia dari Dr. Vegapunk. Seperti yang kita ketahui, Bartolomeo Kuma memutuskan untuk menjadi bahan percobaan Dr. Vegapunk untuk proyek Pacifista. Dr. Vegapunk menggunakan bagian tubuh Kuma untuk jadi bahan penelitian. Banyak spekulasi bermunculan mengapa Kuma mau melakukan hal tersebut. Salah satunya adalah sebagai bentuk pengorbanan demi menyelamatkan umat manusia. Meskipun begitu, apa yang terjadi kepada Kuma benar-benar sangat mengerikan. Kuma kemudian menjadi budak mainan bagi para kaum naga langit. Kita melihat bagaimana para kaum naga langit tersebut memperlakukan budak-budak mereka dengan semena-mena, termasuk Kuma. Dalam Art Reverie, kita melihat bagaimana kondisi Kuma yang sangat menyedihkan, di mana dia menjadi kendaraan bagi keluarga Saints Roseward. Jadi kunci kalahkan pemerintah dunia atau kaum naga langit, seperti yang kita ketahui, Sabo dan pasukan revolusi memiliki misi untuk menyelamatkan Kuma. Setelah menjadi misteri cukup lama, akhirnya kita tahu apa yang sebenarnya terjadi di chapter kemarin. Melalui surat kabar yang beredar, kita tahu bahwa misi mereka untuk menyelamatkan Kuma berhasil. Bahkan Sabo semakin populer dan dia begitu disanjung banyak orang. Kuma sendiri saat ini sudah berada di kerajaan Kamabaka bersama dengan komandan pasukan revolusi lainnya. Hanya Sabo yang saat ini masih menjadi misteri keberadaannya. Yang menarik adalah bagaimana Dragon kemudian meminta Kuma untuk memperlihatkan apa saja yang sudah dia lihat selama ini. Dengan Kuma yang berhasil mereka selamatkan, juga dengan rekaman yang dia miliki dalam otak Kuma bisa menjadi sosok penting. Kuma bisa menjadi kunci untuk hancurnya kaum naga langit. Bagaimana caranya? Kuma tentunya cukup lama berada di Marijoa. Setelah kemudian bagian dalam Kuma menjadi robot atau pacifista. Tentunya ada banyak momen yang sudah dia rekam. Semua momen tersebut tentunya bisa menjadi senjata atau cara dari pasukan revolusi untuk menggulingkan kekuasaan pemerintah dunia. Selama ini mereka selalu bergerak dan mengaku sebagai pihak yang mengatur perdamaian di dunia. Orang-orang tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Melalui rekaman dari Kuma tersebut, mereka bisa mengetahui seperti apa kekejaman para kaum naga langit, serta berbagai hal mengerikan lainnya. Ini bisa menjadi alat propaganda juga untuk membalikan situasi. Selama ini mereka selalu menutupi apa yang sebenarnya terjadi. Melalui rekaman Kuma, mereka akhirnya tahu fakta sebenarnya. Dan ini bisa menjadi pemicu momen pergerakan di seluruh dunia.
Mungkin bukan hanya para penguasa atau pemimpin kerajaan yang akan ikut bersama pasukan revolusi, namun seluruh dunia dan seluruh rakyat di dunia One Piece akan mendukung langkah mereka setelah fakta tersebut terbongkar. Mungkin inilah badai besar yang akan klan di bawah yang selama ini mereka takutkan. Dan ini juga adalah awal mula dari pertempuran paling epik, paling heboh, dan paling besar di seri One Piece.